Tersangka besar kasus Brigadir J bisa ditangkap. Hampir 1 bulan sudah kasus adu baku tembak yang melibatkan 2 anggota kepolisian, yakni Brigadir J dan Baradae ini menjadi perbincangan publik dan mendapat banyak komentar maupun tanggapan dari berbagai pihak. Sampai saat ini, meski telah menemui sejumlah titik terang, kasus penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan Baradae belum kunjung terungkap. Salah satu sosok yang ikut berkomentar terkait kasus ini adalah Refly Harun, yang merupakan seorang pakar hukum tata negara. Ia menyoroti penetapan tersangka kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Sebelumnya Polri diketahui telah menetapkan 1 tersangka namun belum merilis identitasnya. Menurut Refly, penetapan tersangka akan cenderung pada anggota polisi berpangkat rendah. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Kita belum dikasih tahu soal sosok tersangka sesungguhnya. Namun, saya rasa penetapan tersangka dimulai dari orang kecil berpangkat rendah dulu, ucap Refly Harun dilansir dari kanal YouTube-nya dikutip Selasa 2 Agustus 2022. Ia juga menjelaskan pengungkapan tersangka yang berawal dari pangkat rendah nantinya bisa mengarah kepada sosok yang lebih tinggi. Hal itu bisa dilakukan ketika penyidik memiliki cukup bukti kuat. Nah, kalau bicara soal tersangka lainnya, biasanya dimulai dari orang kecil dulu. Jika sudah ada bukti kuat, tersangka besar bisa ditangkap. Jelasnya, Refly berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus tewasnya Brigadir J, sebab hal ini menyangkut profesionalisme kepolisian dalam penanganan kasusnya. Jadi, kita lihat bagaimana profesionalitas, independensi, dan transparansi Polri dalam mengusut kasus tersebut, imbuhnya. Sebelumnya, Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat diduga tewas setelah baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Diketahui, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Baradae kini masih menjalankan tugas seperti biasa di Markas Komando Brigadir Mobil atau Makobrimob karena masih berstatus sebagai saksi. Ditarik ke Makobrimob karena statusnya masih jadi saksi, ungkap Irjen Dedi sesuai konfirmasi pada Minggu 31 Juli 2022. Sebelumnya, keberadaan Baradae kerap dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjutak. Dia mengatakan pihak keluarga ingin mengetahui keberadaan Baradae yang diduga menjadi pembunuh Brigadir J. Siapa itu Baradae dan di mana dia? Itu tidak pernah diungkap sehingga kasus ini janggal, ujar Kamarudin. Keberadaan Baradae sendiri pertama kali diketahui dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Menurut Hasto, pihaknya ingin memanggil Baradae dan istri Irjen Verdi Sambo untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Pengacara Bu Putri, istri Verdi Sambo, melayangkan surat belum bisa memberikan keterangan. Nah, Baradae tidak datang, tapi yang hadir malah Makobrimob, jelas Hasto. Seperti yang diketahui, kepolisian bersama pihak terkait telah melaksanakan prarekonstruksi insiden penembakan Brigadir J di lokasi kejadian tersebut. Masih tak usai sampai di sini, bagaimanakah tanggapan Anda mengenai kasus ini?